Bagaimana dengan Argentina meskipun bisa menang, apakah sudah cukup memberikan kepuasan bagi para pendukungnya? Kalau kita melihat memang Argentina masih belum tampil sesuai harapan. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya Titis Corner. Dan Argentina akhirnya bisa meraih kemenangan melawan Meksiko 2-0 setelah tampil mengecewakan ketika bertemu dengan Arab Saudi. Dan lagi-lagi yang menjadi penyelamat bagi Argentina adalah Lionel Messi, bintang mereka. Nah, Messi juga berhasil mencatatkan sebuah rekor di mana dia menyamai perolehan gol dari Diego Armando Maradona, 8 gol di Piala Dunia, dan sama-sama sudah memainkan 21 pertandingan selama di Piala Dunia. Kalau nanti Messi akan kembali bermain di pertandingan terakhir putaran grup melawan Polandia, artinya Messi sudah 22 kali memainkan laga bersama tim nasional Argentina. Jadi Messi mengawali karirnya di Piala Dunia ketika 2006, ketika itu 3 laga, kemudian di Piala Dunia 2010 dengan 5 pertandingan, dan di Piala Dunia 2014 kita melihat Messi menjalani 7 pertandingan karena Argentina waktu itu masuk ke partai final ya. Kemudian di Piala Dunia 2018 di Rusia 4 pertandingan. Jadi 21 laga total sudah dijalani oleh Messi, dan ini sama dengan Diego Armando Maradona. Dari sisi gol, Messi sudah menciptakan 8 gol sama dengan Maradona dan juga bintang Argentina lainnya Guillermo Stabile, tapi masih kalah dari Gabriel Batistuta yang sudah menciptakan 10 gol. Kalau dari sisi bermain sebagai kapten di Piala Dunia juga Messi juga sudah mencatatkan rekor 14 laga bermain bersama sebagai kapten ya bersama Argentina. Tapi kalau dari secara keseluruhan, kalau dibandingkan dengan pemain lain, dia memang masih kalah ya dibandingkan dengan misalnya Rafa Marquez yang sudah 15 kali dan Maradona 16 kali. Jadi 14 laga sebagai kapten ini menyamai catatan dari kapten Italia yang juga kiper legendaris yaitu Dino Zoff. Nah, kita melihat bagaimana dengan Argentina meskipun bisa menang, apakah sudah cukup memberikan kepuasan bagi para pendukungnya. Kalau kita melihat memang Argentina masih belum tampil sesuai harapan. Jadi Argentina masih tampak monoton ya, bermain lambat, kemudian juga kurang inisiatif, kecepatannya nggak kelihatan, elemen surprise-nya juga tidak ada, pemain sayapnya juga tidak tampak agresif, dan lini tengahnya, lini kreatifnya juga tampak mediocre. Jadi memang Argentina masih belum menunjukkan sesuatu yang menggembirakan. Kalau kita melihat di pertandingan melawan Meksiko, mereka hanya menciptakan 1 shoot saja ke gawang Meksiko di babak pertama. Meskipun sebenarnya mereka menguasai jalannya pertandingan dengan 67% penguasaan bola dengan key passes yaitu 285. Tapi hanya 1 umpan kunci dari total umpan sebanyak 285. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Argentina masih belum menemukan cara terbaik untuk bisa tampil dominan, untuk bisa tampil cantik, dan untuk meyakinkan pendukungnya bahwa mereka layak menjadi juara tahun 2022 kali ini. Nah, apa problem yang dihadapi oleh Argentina? Kalau kita melihat mereka memang cenderung bermain sempit ya. Jadi mereka tidak bisa terlalu memanfaatkan wide area. Jadi mereka lebih banyak bermain di center dan juga half space ya. Half space itu kalau misalnya, kalau yang belum paham half space, jadi kalau lapangan bola itu diiris dalam 5 belahan gitu. Nah, 2 belahan paling kanan dan kiri itu namanya adalah wide area. Nah, belahan di sisi dalamnya, 2 belahan di sisi dalamnya kanan dan kiri itu adalah namanya half space. Nah, kemudian yang di tengah itu namanya adalah center. Nah, Argentina kita lihat lebih banyak memainkan bola di situ. Jadi mereka bermain sempit. Padahal kalau mau main sempit itu dibutuhkan adalah operan yang presisi. Selain presisi dan juga operan yang timingnya adalah pas. Tapi itu nggak kelihatan sama sekali. Rodrigo Paul itu memang masih belum tampak meyakinkan sebagai dirijen lini serang dari Argentina. Nah, ini memang problem yang harus dibenahi mau nggak mau kalau mereka masih ingin lolos ke putaran berikutnya. Nah,
Pertanyaannya adalah bagaimana cara Argentina untuk bisa lolos ke putaran berikutnya. Nah, mereka nanti di pertandingan terakhir akan bertemu dengan Polandia. Polandia yang baru saja mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Dan kita lihat juga Polandia ini nggak bisa dibilang sebagai tim yang pantas diremehkan, karena memang secara kualitas mereka cukup banyak pemain-pemain senior, Zielinski, kemudian Lewandowski, dan Szczesny juga tampil sangat bagus ketika bertemu dengan Arab Saudi. Jadi memang masih belum garansi. Kalau Argentina bisa menang, mereka akan lolos. Kalau mereka menang. Tetapi kalau mereka bermain imbang, ini akan sangat bergantung kepada hasil dari Arab Saudi melawan Meksiko. Nah, misalnya yang menang adalah Meksiko, nanti akan dihitung secara tie break ya. Nah, dihitung ini maksudnya tie breakernya adalah selisih golnya. Selisih golnya dihitung siapa yang lebih bagus. Nah, setelah selisih golnya ini kemudian kalau misalnya selisih golnya masih sama, tentu adalah siapa yang mencetak gol lebih banyak. Nah, kalau mencetak golnya lebih banyak ini masih juga sama, nanti akan dihitung adalah head to head antar tim yang memiliki kesamaan dari sisi tiebreaker itu. Nah, kemudian kalau memang masih belum bisa ditentukan pemenangnya, baru akan dihitung fair play-nya. Nah, fair play sendiri ini ada poin-poinnya juga. Poinnya misalnya kayak kartu kuning itu akan dihitung dengan 1 poin. Nah, kemudian 2 kartu kuning yang kemudian berbuah kartu merah itu akan mendapatkan 3 poin. Nah, kalau kartu merah langsung itu akan dihitung dengan 4 poin. Nah, kemudian kalau kartu kuning kemudian ditambah dengan kartu merah langsung itu akan dihitung dengan 5 poin. Nah, siapa yang mendapatkan nilai fair play paling sedikit itu yang lebih unggul. Kalau misalnya tie breakernya nanti masih belum bisa menemukan siapa yang akan lolos ke putaran berikutnya. Nah, bagaimana kalau Arab Saudi yang menang ketika bertemu melawan Meksiko? Kalau misalnya Argentina ini draw melawan Polandia, tentu yang lolos adalah Arab Saudi, dan di situ Argentina akan gugur. Nah, bagaimana kalau misalnya Argentina kalah? Kalau Argentina kalah, ya pasti mereka gugur. Pasti mereka gugur. Jadi memang kemungkinan untuk lolos masih ada di tangan Argentina. Jadi tidak bergantung pada hasil pertandingan lain. Cuma syaratnya mereka harus bisa menang lawan Polandia. Itu kalau mereka mau lolos langsung. Tapi kalau hasilnya imbang, mereka masih sangat bergantung pada hasil pertandingan lainnya. Nah, memang Argentina ini kalau di Piala Dunia 2022 masih belum meyakinkan, masih belum meyakinkan di 2 pertandingan awal. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka ini akan seperti Diesel? Diesel itu adalah mereka yang lambat panas. Jadi di pertandingan-pertandingan awal biasanya mereka akan kesusahan, sulit menemukan ritme, tapi kemudian di pertandingan-pertandingan penting mereka akan menang. Nah, biasanya yang seperti ini adalah Jerman, sehingga mereka dijuluki sebagai tim turnamen. Jerman sebagai tim turnamen sudah 4 gelar juara dunia, 4 kali runner up, 4 kali peringkat 3. Nah, kalau kita melihat misalnya 2014 ketika Argentina bisa ke final, mereka cukup mulus di putaran grup ya, 3 kali menang 9 poin. Nah, kita akan melihat apakah tim Tenggo ini akan bisa menjadi Diesel. Nah, ini akan sangat bergantung pada hasil pertandingan melawan Polandia dan putaran-putaran berikutnya. Masih sangat menarik nanti. Demikian pembahasan tentang Argentina. Silakan jika Anda punya komentar, tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.